Kejadian tidak terpuji mendadak menjedot perhatian publik setelah sebuah video memperlihatkan aksi tidak pantas di sebuah swalayan kawasan Makassar. Insiden ini melibatkan seorang pria yang belakangan diketahui bernama Amal Said, dosen di Universitas Islam Makassar. Peristiwa tersebut terjadi saat jam belanja, ketika suasana antrian kasir sedang berlangsung normal. Berdasarkan rekaman CCTV yang viral, pria berbaju hitam berlengan panjang itu awalnya ikut mengantri sambil membawa keranjang belanja. Namun, situasi berubah saat ia tiba-tiba memotong antrian dan berdiri tepat di depan kasir yang masih melayani pelanggan lain. Ketegangan memuncak setelah kasir menegur tindakan tersebut. Alih-alih meminta maaf, dosen tersebut justru bereaksi agresif hingga meludahi wajah kasir. Kasir tersebut mengaku mengalami trauma akibat perlakuan itu dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Pihak kampus pun angkat bicara dan membenarkan status Amal Said sebagai dosen aktif, sekaligus menyatakan telah melakukan koordinasi internal secara berjenjang untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara itu, publik ramai mengecam perilaku pelaku yang dinilai mencoreng etika akademis dan memperlihatkan sikap arogan di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, parah ini. Masa dosen ludahi kasir swalayan? Selengkapnya di clipping berita pendidikan. Universitas Islam Makassar akhirnya buka suara terkait adanya dosen Amal Said yang meludahi kasir swalayan inisial N berusia 21 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Rektor UIM Profesor Muammar Bakri mengatakan Amal Said merupakan dosen dengan status sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang diperbantukan untuk mengajar di kampus swasta. Muammar memastikan UIM tetap akan menindaklanjuti kasus ini meski peristiwa terjadi di luar lingkungan kampus. Namun, belum mau berspekulasi terkait sanksi yang akan diberikan. Menurut Rektor UIM, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap oknum dosen tersebut untuk dimintai klarifikasi, dan kasus tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin atau Komdis UIM pada Senin 29 Desember 2025. Lagi heboh itu ada dosen UIN di Makassar karena menyerobot antrian akhirnya meludahi kasir di salah satu minimarket di Makassar. Kita bicara konteks hukumnya itu bisa melanggar pasal 315 KUHP, penghinaan ringan. Dan kalau nanti Januari tanggal 2 akan berlaku undang-undang KUHP baru, itu pasal 433 sampai dengan 436 di mengenai penghinaan ringan, dan ada denda kategori 2 yaitu 10 juta. Dan itu kabar sudah diproses di salah satu polsek di sana atas laporan Mbak Kasir tersebut. Kita lihat apakah ini akan berproses secara hukum atau akan ada perdamaian, itu tergantung kedua belah pihak. Apakah Mbak Kasir mau berdamai atau tidak, itu tergantung mereka. Mudah-mudahan ada penyelesaian terbaik, mau dipidana atau tidak, atau saja terjadi perdamaian, atau ada penggantian denda, atau kalau bahasa di kita itu uang damai lah gitu ya. Karena dalam restorasi justice itu diatur juga permintaan ganti rugi buat pelapor andai kata terjadinya restorasi justice. Tapi angkanya tergantung kesepakatan dua belah pihak. Oke, mudah-mudahan jangan terjadi lagi, tahan emosi, jangan sampai hal-hal seperti ini bisa menjebloskan kita ke dalam hotel berview. Pipa Jesusia. Gak pernah semuak ini ngeliat kelakuan dosen. Bayangin aja ya, cuman perkara disuruh antri, gak terima sampai ngeludahin kasir kayak begini. Kayaknya ya istilah customer adalah raja itu tidak berlaku nih untuk manusia yang satu ini. Media sosial lagi dihebohin banget nih sama kelakuan tidak terpuji dosen yang satu ini. Terjadi di toko Satu Masa yang berlokasi di Makassar. Kronologinya pada tanggal 24 Desember 2025 sekitar jam 11 siang saat bapak dosen yang bernama Dr. IRH Amal Said
MSI, dosen program studi agribisnis, tercatat masih aktif menjadi dosen di Universitas Islam Makassar. Informasinya pada saat itu kondisi toko sedang ramai ya, terutama di bagian kasir. Lalu tiba-tiba dosen ini nyelak antrian. Pada saat kejadian, kasir yang sedang berjaga pun sudah menegur dengan sangat sopan untuk tertib dan juga antri. Bukannya mengerti, dosen yang satu ini pun tanpa aba-aba langsung meludahi kasir. Karena nggak mau ada keributan, sang kasir pun akhirnya tetap diam dan juga melayani dosen tukang meludah ini. Sampai detik ini belum ada klarifikasi dari dosen tukang ludah ini yang bersangkutan dan juga pihak toko. Menurut gue nih ya, selain harus ada klarifikasi dan juga permintaan maaf dari pelaku, pihak toko juga harusnya tegas ya, supaya ada usaha pembelaan buat karyawannya. Karena tempat kerja yang baik adalah tempat yang bisa melindungi dan juga memanusiakan karyawannya. Buat Bapak dosen yang tukang ludah, ditunggu ya Pak penjelasan dan juga klarifikasinya. Dan ingat Pak, jangan ngeludah sembarangan. Coba kalau posisinya dibalik, selayaknya manusia aja deh Pak. Tentang satu kejadian viral di Makassar, di mana salah seorang kasir mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yaitu diludahi oleh konkunennya karena adanya esuran karena menyokot antrian. Ya, terlepas dari nggak tahu bagaimana menegurnya, apakah menegurnya itu secara baik-baik atau menegurnya itu ada kata-kata kasar. Terlepas secara baik-baik atau ada kata-kata kasar atau yang kurang berkenan, ya tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tidak terpuji untuk meludah, apalagi meludahi seorang. Meludah di depan orang aja itu merupakan perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji, apalagi meludahi orang. Dan dari pengalaman ini, ya, konsumen yang merupakan ternyata seorang dosen di Makassar ini akan mendapatkan 3 hal loh, jangan salah. Jadi satu, dia akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat ya, karena mukanya akan jelas di media-media ya. Itu berat sekali itu sanksi sosial. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan sanksi administratif dari kampus ya, secara kode etik dia akan mendapatkan sanksi itu 2. Kemudian yang ketiga, ada sanksi pidana juga. Jadi meludahin orang, muka orang, itu merupakan tindak pidana. Itu merupakan penghinaan ringan, sebagaimana diatur di dalam pasal 315 KUHP, atau kalau kita melihat KUHP yang baru ya, yang KUHP yang terbaru, itu 1/2023, itu pasal 436 KUHP. Itu ancaman hukumannya sebenarnya di bawah 1 tahun. Ya, karena merupakan tindak pidana ringan ya. Dan terhadap hal ini tidak ditahan karena ancaman hukumannya masih di bawah 5 tahun ya. Dan namun ini 1 tahun kurang gitu ya, tidak ditahan. Tapi bukan masalah ditahan atau tidak, tetapi ini merupakan suatu tindak pidana. Dan apabila terbukti, nanti orang ini akan menjadi apa? Akan menjadi narapidana. Walaupun misalkan dihukum cuma sebulan atau 2 bulan, tetap akan menjadi narapidana. Perkara apa? Penghinaan ringan, meludahi orang. Itu kan efeknya luar biasa, dan itu akan sampai seumur hidup akan melekat pada orang ini. Makanya kita harus hati-hati, kita harus berpikir terlebih dahulu. Jika emosi itu tidak gampang mengambil tindakan, apalagi tindakan yang berpotensi menimbulkan katakanlah permasalahan di kemudian hari, termasuk perkara ini. Ya, jadi itu tidak pidana ringan. Tetapi ya, jika ternyata istilahnya penghinaan ini melalui media sosial, misalkan ya, dari meludahin itu kemudian membuat suatu postingan ya yang menjelek-jelekan segala macam terhadap si kasir ini, nah itu bisa kena pasal baru dan ini bisa ditahan sebagaimana pasal 22A. Itu untuk pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE yang terbaru ya 1/2000 itu bisa dipakai. Tapi kalau itu melalui media sosial, tapi kalau yang kita ketahui ini adalah berdasarkan rekaman CCTV ya. Jadi masuknya di KUHP pasal 315 tadi gitu, atau pasal-pasal lain mungkin yang nanti akan diturunkan oleh penyidiknya gitu. Jadi pesannya di sini ya, yaitu tadi yang kita sampaikan, kita harus bisa mengontrol emosi kita ya, dimanapun, di tempat manapun. Nah, karena apa? Karena sekarang semua tempat itu ada matanya, ada CCTV. Tindakan kita itu kepantau ya, sampai patuhan dari Allah SWT tentunya ya. Tapi kalau
katakan tindakan-tindakan bisa di di jalan, di rumah, atau di swalayan, dimanapun itu terpantau CCTV. Begitu, bukannya kita tidak melakukan karena takut, tapi karena kita harus duduk pada hukum gitu. Jadi ini merupakan edukasi buat kita semua, agar kita tidak gampang tersuit emosi, ya, walaupun misalkan teguran itu dengan kata-kata yang kurang berkenan di hati kita harus sabar. Yang sampai kita melakukan tindakan yang merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita juga. Ya, semoga perkara ini bisa selesai, ya, baik selesai nanti menggunakan restoratif justice atau lanjut ke persidangan, yaitu nanti kita lihat ini merupakan katakan edukasi buat kita semua. Demikian, ya, semoga bermanfaat, ya.